Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li bintil ibni ma'a bintis sulbi litakmilatis sulusaini wa huwa as-sudus ila akhirih. Wali bintil ibni lan kaduwe anak wadone anak lanang. Wali bintil ibni lan kaduwe anak wadone anak lanang ma'a bintis sulbi bareng sertane anak wadone iku wekas. Ma'a binti sulbi bareng sertane anak wadone iku wekas atau anak wadon kandung. Litakmilati sulusaini krono nyampurnaaken bagian 2/3. Krono nyampurnaaken bagian 2/3 wa huwa utawi as-sudus ai sudusu tegese bagian 1/6 iku lil ukhti kaduwe dulur wadon minal abi saking jalur bapak ma'al ukhti bareng sertane dulur wadon ma'al ukhti bareng sertane dulur wadon minal abi saking jalur bapak wal ummi lan ibu. Minal abi saking jalur bapak wal ummi lan ibu litakminatis sulusaini krono nyampurnaaken bagian 2/3. Krono nyampurnaaken bagian 2/3. Wa huwa utawi as-sudus ai sudusu tegese 1/6 iku fardul abi bagiane bapak ma'al waladi bareng sertane anak awwaladil ibni utawa anake anak lanang awwaladil ibni utawa anake anak lanang wa yadkhulu lan mlebu fi kalamil musannifi ing dalem kalame ke musannif apa ma masalah rupane law khalafah lamun ninggal sapa al mayyitu mayyit bintan ing anak wadon wa aban lan bapak falil binti moko iku kaduwe anak wadon an-nisfu utawi bagian setengah walil abi lan iku kaduwe bapak as-sudusu utawi bagian 1/6. Fardon kelawan bagian pesti wal bagi lan bagian kang keri taksiban kelawan bagian asobah Bismillahirrahmanirrahim. Wali bintil ibni ma'a bintis sulbi. Kemarin kita sudah bahas tentang bagian 1/6. Itu adalah bagian yang dimiliki oleh 7 orang gitu. Yang pertama adalah ibu ketika bersamaan dengan
atau bersamaan dengan cucu atau bersamaan dengan dua saudara si mayit, baik laki-laki atau perempuan, atau lebih dari dua. Kemudian kemarin juga sempat disinggung bahwa 1/6 itu juga bagian yang dimiliki oleh jaddah, yaitu embah perempuan dari si mayit. Ini dengan syarat ketika tidak ada ibunya si mayit. Kalau ada ibu, maka di situ jaddah ini tidak dapat bagian karena terhalang-halangi oleh ibu, ahli waris yang jalurnya lebih dekat dari si mayit. Dan sekarang 1/6 ini adalah juga bagian daripada bintil ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari anak laki. Ini cucu ini bisa dapat bagian 1/6 dengan catatan apabila bersamaan dengan bintus sulbi atau anak perempuan kandungnya si mayit. Jadi men mayit nikah di anak kandung bini, di samping di anak kandung ternyata endi kompoi bini, maka kompoi bini dari anak laki nikah oleh bagian 1/6 karena abareng sareng anak perempuan kandungnya si mayit. Ini syaratnya harus bersamaan dengan bintus sulbi. Dan ini dabun ulama litakmilatis sulusaini, bagian 1/6 yang didapat oleh bintun ini, yang didapat oleh bintul ibni ini adalah untuk menyempurnakan bagian 2/3. Dan sehingga di sini yusamma takmilatan falaysa fardhan mustaqillan. Jadi bagian 1/6 yang dimiliki atau didapat oleh bintul ibni, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki, ini adalah bukan bagian tersendiri, melainkan itu hanya bagian penyempurna daripada 2/3. Kemudian bukan hanya itu saja, 1/6 ini juga merupakan bagian al-ukhti minal ab, saudara perempuan jalur bapak. Jadi misalkan mayit ini memiliki tretan bini dan tunggal bapak, dan kemudian mayit itu juga memiliki saudara perempuan sekandung, berarti tunggal bapak ibu, maka bagian saudara perempuan yang tunggal bapak tadi itu mendapatkan 1/6. Ini juga sama dengan yang tadi, litakmilatis sulusain, untuk menyempurnakan bagian 2/3. Berarti tidak murni, hanya untuk penyempurna saja. Terus wahuwa aisudus fardul abi ma'al walad, bagian 1/6 itu juga dimiliki oleh al-ab, berarti bapaknya si mayit, ketika bapak si mayit ini bersamaan dengan anak atau cucu, waladul ibni, anaknya anak laki-laki. Terus seperti yang kemarin telah saya sampaikan, ungkapan walad dalam kitab itu yasdukuz zakar wal unsa, mencakup laki-laki atau perempuan. Jadi membeda lafaz al-walad itu umum, anak pokoknya, bisa anak laki, bisa anak cewek. Tapi kalau al-ibnu itu sudah khusus pada anak laki, atau al-bintu itu khusus pada anak perempuan. Jadi bagian 1/6 ini nanti bisa didapat oleh bapaknya si mayit. Men mayit ini kan di bapak.
Tapi syaratnya di situ ketika masih ada anak atau cucu. Gitu kan? Kalau tidak bersamaan dengan anak atau cucu, maka bapak ini tidak akan mendapat bagian 1/6. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, wa yadkhulu fi kalamil musannif ma law khalafal mayyit bintan wa aban. Enjan gelek kata al-walad itu kan mencakup laki-laki atau perempuan, ya kan? Oleh karenanya di sini dikatakan kalamnya musannif atau bedebunah musannif fardul abi ma'al walad itu juga mencakup satu masalah, yakni apabila mayit itu meninggalkan bapak dan anak perempuan. Lah ini dijelaskan oleh syarih pengarang Fathul Qoribnya agar sampean itu tidak merasa cek menwalad itu maknanya adalah anak laki-laki saja. Makanya di sini lebih dipertegas boleh kalau nanti sang mayit itu meninggalkan anak cewek dan juga meninggalkan bapak, maka anak cewek itu akan mendapatkan bagian setengah, sedangkan bapak itu mendapatkan bagian 1/6. Sehingga tidak ada bedanya men mayit nikah endi anak laki atau begini men abereng sareng bapaknya mayit, maka bapaknya mayit otomatis dapat 1/6. Paham ya? Jadi men bapan mayit nikah apolong ben kompoi nikah kasarnya begitu. Karena mayit ini kan anaknya. Contoh begini kan. Si A atau Zaid itu punya bapak nyaman Umar. Terus Zaid itu punya anak nyamanah Bakar dan Fatimah. Terus apalagi? Siapa bapaknya Zaid? Umar. Anaknya Zaid yang laki Bakar, yang cewek Fatimah. Dalam kasus ini, andaikan Zaid itu meninggal, berarti kan kasus ini Zaid meninggalkan anak kan? Katakan di situ Fatimah tidak ada sudah, hanya tinggal bapaknya yaitu Umar dan tinggal anaknya yaitu Bakar. Maka dalam kasus ini bapaknya Zaid yaitu Umar itu dapat 1/6 harta tinggalan Zaid nantinya. Kenapa kok dapat 1/6? Karena masih ada anaknya Zaid yaitu Bakar. Atau dibalik, Bakarnya yang tidak ada, tinggal Fatimah. Berarti anak ceweknya Zaid. Walaupun demikian atau kondisinya dibalik, yang cowok yang mati, yang cewek yang ada, maka tetap bagian bapaknya Zaid yaitu Umar tetap dapat bagian 1/6. Dan ini debun ulama, falil abi as-sudus fardon wal baqi ta'siban. Kang kui Umar tadi selaku bapaknya Zaid itu dapat bagian 1/6 itu atas nama bagian pasti 1/6-nya. Terus untuk sisa hartanya, maka di situ bapaknya Zaid itu juga dapat lagi. Dan itu harta yang didapat sisanya itu dikatakan bagian asobah, sisa harta. Paham ya? Makanya kemarin salah sitong ada 2 ahli waris yang istimewa bisa dapat 2 bagian. Bagian pasti dapat, bagian asobah juga dapat. Salah satunya adalah bapak ini. Bapak nikah di samping oleh bagian pasti yaitu 1/6 menabereng sareng anak, dia juga dapat sisa harta nanti kalau ada sisa, yaitu atas nama waris asobah. Ini keistimewaan al-ab. Jadi,
wa fardul jaddati al warisi 'inda adamil ab wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.